Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isni Wayuni dengan NIM 18230021. Di sini saya akan mengambil judul proposal saya tentang analisis pengaruh nilai tukar, SBI, inflasi, dan pertumbuhan GDP terhadap pergerakan indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia. Bab 1 pendahuluan. Yang pertama, latar belakang masalah. Indeks harga saham gabungan atau IHSG merupakan cerminan dari kegiatan pasar modal secara umum. Peningkatan IHSG menunjukkan pasar modal sedang bullish. Sebaliknya, jika menurun menunjukkan kondisi pasar modal sedang bearish. Untuk itu, seorang investor harus memahami pola perilaku harga saham di pasar modal. Salah satu indeks yang sering diperhatikan investor ketika berinvestasi di Bursa Efek Indonesia adalah indeks harga saham gabungan. Hal ini disebabkan karena indeks ini merupakan composite index dari seluruh saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Oleh karena itu, melalui pergerakan indeks harga saham gabungan, seorang investor dapat melihat kondisi pasar apakah sedang bergairah atau lesu. Perbedaan kondisi pasar ini memerlukan strategi yang berbeda dari investor dalam berinvestasi. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi indeks saham, antara lain perubahan tingkat suku bunga acuan, keadaan ekonomi global, tingkat harga energi dunia, kestabilan politik satu negara, dan lain-lain. Indeks harga saham gabungan pertama kali diperkenalkan pada tanggal 1 April 1983 sebagai indikator pergerakan harga semua saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, baik saham biasa maupun saham preferen. Indeks harga adalah suatu angka yang digunakan untuk melihat perubahan mengenai harga dalam waktu yang tepat, yang sama atau berlainan. Indeks adalah ukuran statistik yang biasanya digunakan untuk menyatakan perubahan-perubahan perbandingan nilai suatu variabel tunggal atau nilai suatu kelompok variabel. Menurut Jogianto tahun 2000, indeks harga saham gabungan atau IHSG sebenarnya merupakan angka indeks harga saham yang sudah dihitung dan disusun sehingga menghasilkan tren, di mana angka indeks adalah angka yang diolah sedemikian rupa sehingga dapat digunakan untuk membandingkan kejadian yang berupa perubahan harga saham dari waktu ke waktu. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan IHSG. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai IHSG antara lain indikator ekonomi, harga minyak dunia, kondisi ekonomi global yang kestabil politik suatu negara, terdapat pengaruh langsung krisis finansial global terhadap perekonomian di negara Indonesia, yakni pengaruh terhadap keadaan indeks bursa saham Indonesia, kepemilikan asing yang masih mendominasi dengan porsi 66%, kepemilikan saham di BI, mengakibatkan bursa saham rentan terhadap keadaan finansial global karena kemampuan finansial pada pemilik modal tersebut. Menurut Tempo Interaktif tahun 2008. Keterkaitan antara bursa saham Indonesia dengan bursa saham luar negeri dapat dilihat dari ketika terjadi krisis keuangan global pada tahun 2008. Krisis yang bermula dari krisis subprime mortgage di Amerika Serikat tersebut berdampak luas pada sektor keuangan global dan berkembang menjadi krisis keuangan global yang menjalar ke berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Selama tahun 2008, hampir semua bursa global mencatat penurunan yang besar sekaligus menorehkan catatan terburuk. Pada awal September 2008, sebagai akibat lanjut dari krisis subprime mortgage tersebut, Departemen Keuangan Amerika mengambil alih perusahaan-perusahaan tersebut, Fannie Mae dan Freddie Mac. Hal yang lebih mengejutkan adalah bangkrutnya Lehman Brothers dan Merrill Lynch yang kemudian diakuisisi oleh Bank of America. Bank Sentral Amerika Serikat telah memberikan dana untuk pasar
sebesar 70 miliar US dollar, tetapi indeks Dow Jones tetap jatuh 4,4% atau terbesar sejak September 2001. Hal tersebut mengakibatkan bursa-bursa Eropa juga jatuh pada tanggal 15 September 2008. Bursa New York semakin jatuh. Hal tersebut berdampak juga pada indeks Dow Jones yang turun sebesar 5,5%. Bursa-bursa dunia termasuk Bursa Efek Indonesia juga terkena dampak dari penurunan tersebut. Efek beruntun dari krisis finansial di Amerika Serikat tersebut membuat beberapa perusahaan keuangan besar di Amerika dan juga perusahaan lain di seluruh dunia mengalami kebangkrutan. Amerika Serikat merupakan pusat ekonomi dunia. Efek beruntun perlambatan ekonomi Amerika Serikat tersebut sangat mengaruhi kinerja pasar uang dunia. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa krisis ekonomi Amerika Serikat sangat menentukan kondisi dan stabilitas ekonomi global, termasuk di Indonesia yang masih tergantung dari kondisi perekonomian Amerika Serikat. Efek beruntun dari krisis finansial di Amerika Serikat tersebut membuat beberapa perusahaan keuangan besar di Amerika dan juga perusahaan lain di seluruh dunia mengalami kebangkrutan. Amerika Serikat merupakan pusat ekonomi dunia. Efek beruntun perlambatan ekonomi Amerika Serikat tersebut sangat mengaruhi kinerja pasar uang dunia. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa krisis ekonomi Amerika Serikat sangat menentukan kondisi dan stabilitas ekonomi global, termasuk di Indonesia yang masih tergantung dari kondisi perekonomian Amerika Serikat. Secara umum, terdapat dua pendapat mengenai keterkaitan antara bursa saham di berbagai negara. Pendapatan pertama menyatakan bahwa keterkaitan antara bursa saham di berbagai negara menunjukkan adanya pergerakan bersama atau serempak di antara bursa saham di dunia. Sementara itu, pendapat lainnya menyatakan bahwa keterkaitan antara bursa saham di berbagai negara tidak berarti bahwa bursa saham di dunia mengalami pergerakan bersama atau serempak atau Movement. Hart dan Block pada tahun 1986 menyatakan bahwa the direction of the indexes are all closely related, but they do not necessarily move together. Pernyataan tersebut berarti bahwa arah pergerakan antara indeks memang terkait satu sama lain, namun mereka tidaklah bergerak secara bersama. Investasi saham yang dipengaruhi kondisi makro suatu negara ini ada yang bersifat menyebar. Salah satunya adalah risiko penurunan daya beli karena inflasi. Inflasi didefinisikan sebagai kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara umum dan terus-menerus. Menurut Boediono tahun 2001, nilai mata uang tidak pernah ada yang stabil di dalam perekonomian di dunia, sementara harga-harga barang dan jasa cenderung mengalami peningkatan. Keadaan ini mengakibatkan daya beli mata uang tersebut menjadi turun yang mengakibatkan terjadinya inflasi. Semakin meningginya angka inflasi maka akan mengakibatkan perekonomian memburuk, sehingga hal ini dapat berdampak turunnya keuntungan suatu perusahaan yang mengakibatkan pergerakan harga saham atau efek ekuitas menjadi kurang kompetitif. Selain inflasi, variabel lain adalah kurs atau nilai tukar. Menurut Tobari, tahun 2009, nilai tukar suatu mata uang asing adalah harga mata uang suatu negara terhadap negara asing lainnya. Menurut Tandelin, tahun 2001-2014, penguatan kurs rupiah terhadap mata uang asing merupakan sinyal positif bagi investor. Kurs rupiah terhadap mata uang asing yang mengalami penguatan akan mengakibatkan banyak investor yang berinvestasi pada saham. Hal tersebut dikarenakan penguatan tersebut mengindikasikan bahwa perekonomian dalam keadaan bagus. Sedangkan ketika kurs rupiah melemah, yang berarti mata uang asing mengalami penguatan, maka hal tersebut mengindikasikan
bahwa perekonomian dalam kondisi yang kurang baik hingga investor pun akan berpikir dua kali dalam berinvestasi pada saham karena hal tersebut terkait dengan keuntungan atau imbal hasil yang akan mereka dapatkan. Berkurangnya demand akan saham menyebabkan harga saham menjadi turun. Tingkat suku bunga merupakan salah satu faktor makroekonomi yang mengaruhi harga saham. Menurut Muhammad, pada tahun 2006, 201 meningkatkan suatu bunga sertifikat Bank Indonesia berdampak pada peningkatan bunga deposito yang pada akhirnya mengakibatkan tingginya tingkat bunga kredit, sehingga investasi dalam perekonomian menjadi menurun. Ketika tingkat suatu bunga mengalami peningkatan, maka harga saham akan mengalami penurunan. Begitu juga sebaliknya, ketika tingkat suku bunga mengalami penurunan, maka harga saham akan mengalami peningkatan. Tingginya tingkat suku bunga membuat orang lebih berinvestasi pada tabungan atau deposito yang mengakibatkan saham tidak diminati sehingga harga saham pun akan turun. Penjelasan isu utama. Tingkat suku bunga SBI dalam 3 tahun terakhir terlihat mengalami penurunan, di mana tingkat suku bunga SBI pada Desember 2008 adalah sebesar 9,25%, yang menurun menjadi sebesar 6,5% di tahun 2009. Kemudian tidak mengalami perubahan, yaitu tetap sebesar 6,5% di tahun 2010, dan kemudian menurun sebesar 6,0% di tahun 2011. Semakin menurunnya tingkat suku bunga SBI ini ada indikasi dipicu oleh tingginya aktivitas perdagangan valuta asing, dalam hal ini dolar Amerika, sehingga ada kecenderungan banyak investor yang memilih menginvestasikan dananya di sektor perdagangan valuta asing. Nilai fluktuasi perdagangan valuta asing, dalam hal ini rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dalam 3 tahun terakhir, terbukti menunjukkan fluktuasi yang sangat tinggi, di mana pada akhir bulan Januari 2008 nilai kurs setengah rupiah terhadap dolar Amerika Serikat adalah sebesar 9.291 dan ditutup pada akhir Desember 2008 adalah sebesar 10.950. Pada bulan akhir Januari 2009, nilai kurs setengah rupiah adalah sebesar 11.355 dan ditutup pada akhir Desember 2009 adalah sebesar 9.400. Pada bulan akhir Januari 2010, nilai kurs setengah rupiah adalah sebesar 9.365 dan ditutup pada akhir Desember 2010 adalah sebesar 8.991. Dan pada tahun 2011, nilai kurs setengah rupiah terhadap dolar pada bulan akhir Januari sebesar 9.057 dan ditutup pada Desember 2011 sebesar 9.068. Data pendukung. Seiring dengan meningkatnya aktivitas perdagangan, kebutuhan untuk memberikan informasi mengenai perkembangan bursa juga semakin meningkat. Salah satu informasi yang diperlukan tersebut adalah indeks harga saham sebagai cerminan dari pergerakan harga saham. Sumbernya dari Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012. Perkembangan ekonomi yang meningkat setelah periode krisis, disertai kondisi politik dan keamanan yang semakin membaik, merupakan kondisi yang kondusif bagi perkembangan industri. Membaiknya kondisi ekonomi tersebut tercermin pula dari indikator makroekonomi seperti nilai tukar yang relatif lebih stabil, inflasi yang terkendali, dan suku bunga yang lebih rendah, serta GDP per kapita yang terus meningkat. Dampak merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar memungkinkan berpengaruh negatif terhadap pasar modal, mengingat sebagian besar perusahaan yang go publik di BEI mempunyai hutang luar negeri dalam bentuk valuta asing. Produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan publik tersebut banyak menggunakan bahan yang memiliki kandungan impor tinggi. Pemerintah mempunyai peran penting untuk meredam melemahnya nilai tukar rupiah, misalnya dengan menaikkan suku bunga SBI. Rasio kapitalisasi pasar saham terhadap PDB tahun 2011 mencapai 48,9%. Total nilai transaksi saham tahunan dengan peningkatan sebanyak 4% dari
1.176 triliun pada 2010 menjadi lebih dari 1.223 triliun pada 2011. Pencapaian positif indikator-indikator utama bursa didukung oleh kondisi fundamental emiten-emiten yang tercatat di BI 2012. Semakin meningkatnya GDP per kapita masyarakat Indonesia telah menopang konsumsi domestik sehingga mampu memberikan pertumbuhan ekonomi nasional yang relatif tinggi. Secara umum, faktor domestik berupa faktor fundamental suatu negara seperti inflasi, pendapatan nasional, jumlah uang yang beredar, suku bunga, nilai tukar, dan pertumbuhan GDP terpengaruh pada ekspektasi investor sehingga berpengaruh pada pergerakan indeks. Penelitian ini menunjukkan untuk menganalisis pengaruh nilai tukar, suku bunga SBI, inflasi, dan pertumbuhan GDP terhadap pergerakan IHSG di Bursa Efek Indonesia. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa nilai tukar rupiah terhadap US dollar mempengaruhi negatif terhadap return saham. Kewal 2012 menyatakan kurs rupiah berpengaruh negatif dan signifikan, sedangkan tingkat inflasi, suku bunga SBI, dan pertumbuhan PDB tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IHSG. Setiorini dan Supriyadi pada tahun 2000 dalam penelitian hubungan dinamis antara nilai tukar rupiah dan harga saham di Bursa Efek Jakarta pasca penerapan sistem devisa bebas mengambang mengemukakan hasil penelitian bahwa terjadi pengaruh negatif dan signifikan nilai tukar rupiah terhadap harga saham. Menurut Hooker pada tahun 2004, dalam penelitian ini menemukan tingkat bunga berpengaruh negatif terhadap return pasar. Gerdy dan Setiem pada tahun 1999 yang mengkaji hubungan sebab akibat antara return saham dengan variabel makroekonomi memperoleh hasil perubahan suku bunga real berpengaruh secara negatif dengan harga saham. Perubahan suku bunga real juga mempengaruhi tingkat inflasi. Hasil penelitian Kadir pada tahun 2008, tingkat bunga mempengaruhi secara negatif return semua portofolio yang teliti. Utami dan Rahayu pada tahun 2003 hasilnya membuktikan bahwa profitabilitas suku bunga, inflasi, dan nilai tukar secara bersama mempengaruhi harga saham di pasar modal secara signifikan. Sedangkan Suciwati dan Darsputu pada tahun 2002 nilai tukar berpengaruh positif terhadap return saham sebelum terjadinya depresiasi dan berpengaruh negatif setelah terjadinya depresiasi. Untuk penelitian dilakukan di beberapa negara, di antaranya penelitian yang dilakukan Ma dan Kao pada tahun 1990 menemukan bahwa dengan menggunakan data untuk 6 negara, apresiasi atau menguatnya uang domestik berpengaruh negatif pada pergerakan harga saham domestik. Namun dalam penelitian yang dilakukan Frank dan Young dalam Sains 2002 yang meneliti MNC's United States Multinational Corporations menemukan bahwa tidak ada pola yang pasti dari hubungan harga saham dengan nilai tukar uang. Menurut Marx pada tahun 1993 dalam penelitian Causality of Interest Rate, Exchange Rates, and Stock Price at Stock Market Open and Close in Hong Kong dengan model analisis ARIMA tidak menemukan hubungan signifikan antara kedua variabel suku bunga terhadap harga saham. Menurut Almania pada tahun 2004 menyatakan bahwa semakin tinggi inflasi semakin menurunnya profitabilitas perusahaan dan dapat mengakibatkan turunnya harga saham perusahaan tersebut. Sakyum pada tahun 1907 yang meneliti kaitan antara variabel makro, IHK, GDP, tingkat inflasi, dan suku bunga terhadap harga saham menemukan bahwa
Hanya GDP yang berpengaruh positif terhadap harga saham, sedangkan variabel lainnya tidak berpengaruh. Menurut Mansur pada tahun 2004, penelitian mengenai pengaruh indeks bursa global terhadap IHSG di BEI selama periode tahun 2000 sampai 2002 menyatakan hasil penelitiannya bahwa indeks bursa global secara bersama-sama memberi pengaruh yang signifikan terhadap IHSG di BEI. Haryanto dan Riyatno pada tahun 2007 yang meneliti tentang pengaruh suku bunga SBI dan kurs terhadap risiko sistematik dalam perusahaan di BI menyatakan suku bunga SBI dan kurs mempengaruhi risiko sistematik saham, namun hasilnya tidak signifikan pada dua karakteristik yang berbeda. Handayani pada tahun 2007, penelitian membuktikan bahwa tingkat bunga SBI berpengaruh negatif terhadap IHSG, sedangkan kurs dolar Amerika Serikat dan tingkat inflasi berpengaruh positif terhadap IHSG. Untuk penelitian dilakukan beberapa negara, di antara penelitian yang dilakukan novelty atau keunikan perbedaan penelitian. Tidak konsistennya berbagai hasil penelitian sebelum mengenai indeks harga saham menggabung tersebut menjadi motivator utama penulis untuk melakukan penelitian ini. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini memfokuskan pada indeks harga saham gabungan yang dipengaruhi oleh nilai tukar, SBI, inflasi, dan pertumbuhan GDP terhadap pergerakan indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia. Membatasi rentang waktu penelitian, maka hasil penelitian akan lebih merepresentasikan IHSG dalam kondisi perekonomian terjadi pada saat yang tersebut. Selain itu, kondisi perekonomian di Indonesia cenderung berubah-ubah dan tidak stabil sehingga akan mempengaruhi hasil penelitian. Kondisi perekonomian di Indonesia pada tahun penelitian dapat dikatakan sedang lemah. Faktor utama penyebab melemahnya pertumbuhan ekonomi selama tahun 2002 sampai 2012 adalah merosotnya investasi dalam negeri. Hal ini sering dengan melemahnya nilai tukar rupiah yang menurunkan laju inflasi. Faktor lain adalah kenaikan suku bunga acuan serta kondisi perekonomian global yang masih dibayangi tidak pasti berdampak pada melemahnya pertumbuhan investasi nasional. Nah, judul penelitian. Saya akan mengutip judul penelitian saya dengan analisis pengaruh nilai tukar, SBI, inflasi, dan pertumbuhan GDP terhadap pergerakan indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia. Rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, yang pertama, bagaimana pengaruh nilai tukar terhadap indeks harga saham gabungan pada BEI. Yang kedua, bagaimana pengaruh pergerakan harga saham terhadap indeks harga saham gabungan pada BEI. Yang ketiga, bagaimana pengaruh investasi di pasar modal terhadap indeks harga saham gabungan pada BEI. Yang keempat, bagaimana pengaruh suku bunga SBI terhadap indeks harga gabungan pada BEI. Yang kelima, bagaimana pengaruh inflasi terhadap indeks harga saham gabungan pada BEI. Yang keenam, bagaimana pengaruh perkembangan GDP terhadap indeks harga saham gabungan pada BEI. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh nilai tukar terhadap indeks harga saham gabungan pada BEI. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh pergerakan harga saham terhadap indeks harga saham gabungan pada BEI. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh investasi di pasar modal terhadap indeks harga saham gabungan pada BEI. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh suku bunga SBI terhadap indeks harga saham gabungan pada BEI. Yang kelima, untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap indeks harga saham gabungan pada BEI. Yang keenam, untuk mengetahui pengaruh perkembangan GDP terhadap indeks saham gabungan pada BEI. Manfaat penelitian. Yang pertama, bagi investor. Penelitian ini sebagai bahan informasi mengenai analisis pengaruh nilai tukar, SBI,
inflasi dan pertumbuhan GDP terhadap pergerakan indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia, serta diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan bagi investor dan calon investor di dalam memutuskan untuk berinvestasi dengan menggunakan variabel-variabel yang diteliti. Yang kedua, bagi manajer investasi. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan untuk menilai indeks harga saham gabungan. Yang ketiga, bagi akademisi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan pengembangan ilmu manajemen khususnya mengenai kerja indeks harga saham gabungan dipengaruhi oleh nilai tukar SBI, inflasi, dan pertumbuhan GDP. Sistematika penulisan. Sistematika penulisan ini disusun sebagai gambaran menyeluruh atas proposal yang diuraikan dalam beberapa bab berikut. Bab pertama, pendahuluan. Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab kedua, tinjauan pustaka. Bab ini membahas tentang tinjauan pustaka yang digunakan sebagai dasar penelitian dan penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi dan kerangka pemikiran. Bab 3, metode penelitian. Bab ini berisi tentang uraian latar belakang, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik pengujian data. Hanya itu yang dapat saya sampaikan dengan judul proposal saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.